Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Auliasari dengan NIM 07011182328141. Saya dari kelas L5 Indralaya dari jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Yang terhormat Ibu Alvina Septiani SAP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Publik. Baiklah, di sini saya akan mereview atau membahas kembali pembahasan kita di RPS kedua, yaitu tentang barang publik. Barang publik adalah barang yang dikonsumsi oleh masyarakat secara gratis, namun pada praktiknya sejumlah barang publik tersebut sudah diprivatisasi oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak dapat menikmati secara gratis. Barang publik merupakan barang atau jasa yang memiliki dua karakteristik utama, yaitu karakteristik non-rivalry, berarti bahwa konsumsi barang tersebut oleh satu individu tidak akan mengurangi ketersediaannya untuk individu lain. Sementara non-excludable berarti bahwa tidak ada individu yang dapat dicegah untuk mengakses barang tersebut, terlepas dari apakah mereka berkontribusi dalam penyediaannya atau tidak. Perbedaan penting antara barang publik, barang semi publik, barang semi swasta, dan barang pribadi, yaitu yang pertama barang publik. Karakteristiknya non-rival, yaitu konsumsi oleh satu orang tidak mengurangi manfaat untuk orang lain, dan non-excludable yang berarti tidak ada yang dapat dikecualikan dari penggunaannya. Contohnya, jalan raya, pertahanan negara, dan udara bersih. Yang kedua, ada barang semi publik. Karakteristiknya non-excludable tetapi rival, yang berarti konsumsi oleh satu orang dapat mengurangi ketersediaan untuk orang lain. Contohnya, sumber daya alam seperti hutan dan juga ikan di laut. Yang ketiga, barang semi swasta. Karakteristiknya excludable atau hanya dapat diakses oleh anggota kelompok tertentu, tetapi non-rival atau konsumsi tidak mengurangi manfaat untuk pengguna lain. Contohnya, layanan streaming berlangganan, kolam renang komunitas. Dan yang keempat, barang pribadi. Karakteristiknya rival atau konsumsi oleh satu orang mengurangi manfaat untuk orang lain dan excludable atau aksesnya dapat dibatasi. Contoh, makanan, pakaian, kendaraan pribadi. Ketiga, diperlukan jaminan pasokan, misalnya melalui pemungutan pajak. Keempat, kemitraan publik swasta sering terhambat oleh perbedaan tujuan antara sektor publik yang fokus pada kepentingan sosial dan sektor swasta yang berorientasi pada keuntungan. Dan yang kelima, masalah pendanaan, di mana pajak sebagai sumber utama seringkali tidak mencukupi karena rendahnya kepatuhan pajak, korupsi, atau terbatasnya anggaran. Masalah dalam penyediaan barang dan jasa meliputi beberapa hal utama. Pertama, barang publik seringkali tidak mencukupi karena pasar enggan menyediakannya, mengingat sifatnya yang dapat digunakan bersama tanpa pembatasan. Kedua, adanya potensi free rider yang dapat menikmati barang tanpa membayar. Contoh barang publik yaitu keamanan nasional, penerangan jalan umum, taman kota, jalan raya, dan layanan pemadam kebakaran. Terus ada eksternalitas barang publik yang bersifat positif atau negatif. Eksternalitas positif terjadi ketika manfaat dari penyediaan barang publik tidak hanya dirasakan oleh pengguna langsung, tetapi juga oleh masyarakat secara umum. Contohnya, pembangunan jalan raya yang tidak hanya bermanfaat bagi pengendara, tetapi juga meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar dan memperlancar distribusi barang. Sementara itu, eksternalitas negatif muncul ketika aktivitas ekonomi menimbulkan dampak buruk. Misalnya, taman yang meskipun bermanfaat dapat menyebabkan kerusakan fasilitas, kebersihan yang buruk, atau kemacetan akibat pengelolaan yang tidak baik, yang merugikan masyarakat sekitar dan mengurangi kualitas pengalaman pengunjung. Menurut Haryanto, 2023, barang publik memiliki dua sifat mendasar yang mempengaruhi cara pengelolaannya. Pertama, sifat non-rivalry, yang berarti penggunaan barang publik oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaan bagi individu lain. Hal ini menjadikan biaya marginal untuk setiap pengguna tambahan menjadi nol, meskipun perencanaan kapasitas yang matang tetap diperlukan. Kedua, sifat non-excludable, yang berarti sangat sulit untuk mencegah orang yang mengakses dan menggunakan barang tersebut, sehingga penerapan tarif menjadi tantangan besar. Pendanaan untuk barang publik biasanya bergantung pada pajak atau alokasi dari APBN. Implikasi pengelolaannya yaitu pemerintah berperan sebagai penyedia utama. Sektor swasta enggan berinvestasi karena sulit menghasilkan keuntungan. Sistem pemeliharaan berkelanjutan diperlukan, pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan,
Pendanaan jangka panjang menjadi krusial, dan yang terakhir, keterlibatan masyarakat penting untuk rasa memiliki bersama. Baiklah, mungkin materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.